ini gaya hidup ramah lingkungan tak hanya sekedar memilah sampah plastik di rumah, tapi juga menggunakan produk-produk yang konsepnya berkelanjutan atau sustainable, termasuk produk kecantikan atau sering disebut sustainable beauty. Tapi memang produk-produk sustainable beauty ini tidak serta-merta menghilangkan fungsi dari produk-produk kecantikan ini yang tujuannya untuk merawat kulit. Lalu seperti apa penerapan sustainable beauty? Simak selengkapnya berikut ini. Industri kosmetik kini sedang berkembang pesat. Melansir data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pada tahun 2023, industri kecantikan Indonesia tumbuh sebesar 21,9% dibanding tahun sebelumnya. Maraknya produk kosmetik diikuti dengan dampak buruk bagi lingkungan mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga sampah kemasan. Industri kecantikan sendiri memang tak luput dari target net zero emission. Hal inilah yang mendasari produsen kosmetik di Indonesia melakukan berbagai strategi untuk semakin menghijaukan proses produksinya. Konsumen juga sudah mulai terbuka dengan konsep sustainable beauty, di mana konsep ini berfokus pada produk kosmetik yang aman bagi lingkungan dan konsumennya. Aman bagi lingkungan berarti tidak hanya mengambil bahan dasar dari alam dengan begitu saja, tetapi juga turut melestarikannya. Hal ini juga berarti menerapkan proses produksi yang tidak mencemari lingkungan dan keanekaragaman hayati. Selain itu, produksi kosmetik menerapkan cruelty-free, yang berarti tidak membahayakan hewan. Tak hanya itu, kemasan yang digunakan juga bukan kemasan yang sekali pakai, melainkan dapat diisi ulang. Kini, banyak perusahaan mulai menerapkan refill dan reuse pada produknya yang bertujuan untuk mengurangi sampah dari kemasan produk kecantikan. Selain itu, banyak perusahaan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan, seperti menggunakan plastik dan kaca yang didaur ulang, serta menggunakan bambu. Dengan berkembangnya tantangan lingkungan dan sosial, L'Oreal Indonesia mempercepat transformasi perusahaan menuju model bisnis yang menghormati batasan-batasan planet dan memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan dan inklusinya. Pencapaian besar diraih oleh L'Oreal Indonesia yang dengan bangga mengumumkan proses produksinya telah beralih 100% menggunakan energi terbarukan di pabriknya di kawasan Cikarang, Jawa Barat. PT Yasulor Indonesia yang menjadi entitas manufaktur produk L'Oreal Group pada tahun 2024 telah mengambil listrik dari pembangkit listrik tenaga air, serta meningkatkan efisiensi energi dengan menggunakan boiler listrik. No, absolutely. Today is a very proud moment for us. We are, as of today, 100% renewable energy for all our sites where we operate. For us, this journey wasn't a recent one. We've been starting it for the past decade. Since 2014, we transitioned on this factory to renewable energy sources through the hydro plant project. On the other side, I think we continue with the steps to go on in 2017, where we moved to renewable energy for our head office and our warehouses as well. And as of late, of course, with the latest edition of the technology, with the new electric boiler, we're happy to say they were 100% renewable energy sourced in all L'Oreal Indonesian sites. And this comes actually ahead of the group target for 2025. So in Indonesia, we've been able to achieve it 2 years ahead of the target for the group. So we're really proud about that. Kementerian Perindustrian menyebut keberhasilan L'Oreal Indonesia beralih ke energi baru terbarukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dunia industri saat ini tak luput dari dampak perubahan iklim yang mempengaruhi pasokan bahan baku hingga ketersediaan air. Langkah ini juga merupakan bentuk adaptif industri pada regulasi dari negara tujuan ekspor yang saat ini mewajibkan praktik yang lebih berkelanjutan. Ada 4 langkah transisi energi yang dapat diaplikasikan oleh dunia industri, yakni pertama, pergantian sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, lakukan manajemen dan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan yang hemat konsumsi energi. Yang ketiga, elektrifikasi pada proses produksi, serta terakhir, menggunakan teknologi penangkap karbon. Emisi gas rumah kaca memang menjadi konsekuensi dari tumbuhnya industri. Tapi Kemenperin menyebut bukan berarti hal tersebut tidak bisa dikendalikan, sehingga sangat perlu dilakukan upaya-upaya dekarbonisasi yang cukup masif dan terukur. Ini sesuatu hal yang sangat membanggakan karena artinya PT Yasulor juga memberikan kontribusi yang cukup besar terkait dengan pengendalian emisi gas rumah kaca dari sektor energi. Sehingga hal ini nantinya kami sangat berharap ada suatu optimisme dari kita semua bahwa upaya dekarbonisasi di sektor industri ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk kita capai bersama.
Sementara Kementerian Lingkungan Hidup menyebut sektor industri perlu mengambil langkah mitigasi untuk menghadapi perubahan iklim, salah satunya dengan mengurangi emisi karbon dari aktivitas produksinya. PT Yasulor Indonesia yang menjadi entitas manufaktur dari L'Oreal Group menjadi perusahaan FMCG pertama yang menggunakan energi baru terbarukan dari PLN. Hal ini merupakan implementasi nyata keterlibatan pihak swasta dalam usaha dekarbonisasi industri untuk mempercepat target Indonesia mencapai net zero emission pada tahun 2060. Semangat keberlanjutan L'Oreal Indonesia tak berhenti sampai di sini. Korporasi menargetkan pada 2026 seluruh air yang digunakan untuk keperluan operasional akan didaur ulang dan digunakan kembali secara sirkular. Lalu, pada 2030, seluruh limbah yang dihasilkan pabrik akan didaur ulang atau digunakan kembali. See, for us, our program is called Oil for the Future, and in that we have several streams, of course. The 6 areas that we're obsessing about is, of course, one is climate, which we're talking about here today, but on the other side we focus on waste, we focus on water, we focus on the communities, we focus on finance. So it is a multifarious, let's say, program that we focus on. We're specializing on looking at products, how we can make them greener, how we can make them more sustainable. For example, this product over here, Garnier Micellar, is fully recycled and it's fully recyclable, and we have many such examples in the group. So we're very excited to be on this journey. Pertumbuhan kosmetik sejatinya bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, pertumbuhan industri kosmetik berimbas positif dalam menggerakkan roda ekonomi negara. Di sisi lain, pertumbuhan ini memberikan beban yang signifikan bagi lingkungan dari sampah kosmetik yang dihasilkan, baik ketika proses produksi maupun ketika produk digunakan konsumen. Selain itu, penggunaan bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik yang bersifat less toxic bagi kesehatan menjadi perhatian serius dunia. Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara lainnya mengeluarkan batasan-batasan tertentu mengenai kandungan yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi produk kosmetik. Tuntutan konsumen akan produk kosmetik yang bernilai kesehatan tinggi, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat sosial menjadikan industri kosmetik mengalihkan fokus untuk menggunakan bahan alami dan eco-friendly guna memenuhi ekspektasi konsumen. Konsep eco-friendly tidak hanya terbatas pada proses produk kosmetik yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga melibatkan proses pengemasan dan distribusi yang seminimal mungkin menghasilkan polusi baik udara, air, maupun tanah. Dari Cikarang, Jawa Barat, Tim Liputan CNBC Indonesia.